Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Irfan Abdillah dari kelas 1 EA 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adan Faruzan. Saya dari kelas 1 EA 13. Nomor NPM saya 10220990. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendrik Peter Situmorang. Saya dari kelas 1 EA 13, NPM saya 10220700. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wiki Alpasanda dari kelas 1 EA 13, NPM 1122000044. Halo semua, perkenalkan nama saya Kristina Nababan dari kelas 1 EA 13, NPM 10220820. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karinta Sintia Duanti. Saya dari kelas 1 EA 13, nomor NPM saya 10220805. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Desfitri. Saya dari kelas 1 EA 13, NPM 10220936. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad Alfia, NPM 10222091. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai fungsi lookup. Lookup atau VLOOKUP dan HLOOKUP merupakan bagian dari fungsi lookup untuk digunakan mencari nilai pada baris atau kolom tertentu. VLOOKUP digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk vertikal, sedangkan HLOOKUP untuk mencari nilai dalam bentuk baris atau horizontal. Pembahasan VLOOKUP. Penggunaan istilah vertikal pada VLOOKUP digunakan untuk merujuk pada bentuk tabel referensi yang dimana judul kolomnya terletak di bagian atas data-datanya, tersusun ke bawah secara vertikal. Contohnya pada gambar di bawah ini, golongan dan gaji pokok merupakan judul kolom. Data dari 1A sampai 1C, 600 sampai 1 juta, data itu yang tersusun ke bawah. Itu adalah VLOOKUP. Sedangkan HLOOKUP digunakan untuk mengisi data yang berbentuk baris atau horizontal. HLOOKUP, judul kolomnya terletak di bagian kiri. Di bagian kiri sini kuning. Dan data-datanya tersusun ke kanan dalam bentuk baris atau horizontal. Nah, ini data-datanya nih. Oke. Langsung masuk ke penjelasan mengenai VLOOKUP dan HLOOKUP di Microsoft Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan rumus if. Saya ingin menjelaskan rumus if dengan banyak syarat dan pilihan. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah di sini adalah nilai dan predikat. Untuk nilai 90 sampai untuk nilai 100 sampai 90 mendapatkan predikat A. Untuk nilai 90 sampai 89 mendapat predikat B. Untuk nilai 70 sampai 79 mendapat predikat C, dan untuk nilai 70 ke bawah mendapat predikat D. Langsung saja kita ke inti pengerjaan. Yang pertama adalah untuk memulainya adalah sama dengan if atau jika. Di sini kita lihat D7 ya. Ini kotaknya nih, D7. Jika D7 lebih besar atau sama dengan 90, kita titik koma lagi, mendapat predikat A. Titik koma lagi,
jika kurung buka nilai ini lebih besar atau sama dengan 80, titik koma lagi, akan mendapatkan predikat B. Terus kita titik koma lagi. Jika kurung buka nilai ini lebih besar atau sama dengan nilai 70, akan mendapatkan predikat C. Dan untuk yang terakhir kita tinggal tambahkan, karena ini untuk mempersingkat saja, untuk mempermudah, kita tinggal tambahkan titik koma, kita kasih tanda petik nilai D. Karena ini di sini kita lihat ada kurung bukanya ada 3, lalu di akhirnya kita tinggal tambahkan kurung tutupnya sebanyak 3 kali. Lalu tinggal kita enter. Di sini sudah ada nilainya, tinggal kita ke bawahkan untuk mempersingkat juga. Nah, tinggal kita, nah sudah ada jawabannya. Dan untuk pembahasan kali ini tentang rumus if sudah selesai, dan saya atas nama Muhammad Ardan Faruzan dari kelas 1 E13 memohon undur diri. Terima kasih. Halo semua, sekarang saya akan menjelaskan fungsi N. Fungsi atau rumus N adalah fungsi Excel yang digunakan untuk mendapatkan nilai logika true atau false dari perbandingan dua kondisi atau lebih. Fungsi N menghasilkan nilai logika true jika seluruh kondisi argumen yang diuji terpenuhi atau mengevaluasi ke true, dan menghasilkan nilai false jika salah satu argumennya tidak terpenuhi atau mengevaluasi ke false. Selanjutnya sistematika penulisan. Sistematika penulisan fungsi N yaitu sama dengan N buka kurung logika 1 titik koma logika 2 titik koma sampai seterusnya, lalu diakhiri dengan tutup kurung. Ya, di sini saya sudah memiliki satu contoh tabel dan kita akan menentukan fungsi N dan keterangan lulus atau tidaknya siswa tersebut. Di sini sudah ada keterangan yaitu siswa yang lulus harus memiliki nilai lebih dari sama dengan 75. Langsung saja kita masuk ke rumusnya, yaitu sama dengan N buka kurung, kita masukin nilainya, lalu kita masukin syaratnya lebih dari sama dengan 75, tutup kurung, enter. Ya, sini sudah keluar hasilnya, tinggal kita copy aja ke bawah. Oke, di sini ada 2 false, yaitu yang artinya nilai dari kedua siswa tersebut tidak memenuhi syarat. Lalu sekarang kita akan menentukan keterangannya. Kita akan menggunakan rumus if dan N. Langsung saja kita masukkan rumusnya, sama dengan if buka kurung N buka kurung lagi, kita masukin nilainya, lalu kita masukin syaratnya lebih dari sama dengan 75 tutup kurung, lalu titik koma, tanda petik. Nah, untuk menentukan false if true nya kita tulis lulus, tanda petik, titik koma, tanda petik,
Untuk menentukan value if false-nya, kita tulis tidak lulus. Tanda petik, tutup kurung. Enter. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Tinggal kita copy aja ke bawah. Nah, di sini keterangannya lulus yang artinya nilainya sudah memenuhi syarat, dan tidak lulus nilainya belum memenuhi syarat. Demikian tutorial dari fungsi N, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ini saya akan membahas fungsi OR. Fungsi OR adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menghasilkan nilai benar jika salah satu argumennya benar, dan menghasilkan nilai yang salah jika semua argumennya salah. Jadi, dalam hal menghasilkan nilai logika, benar atau salah, fungsi OR merupakan kebalikan dari fungsi N. Sebagai contoh, saya mempunyai data di sini. Saya ingin menggunakan fungsi OR. Nah, jika nilai 50, dia akan tidak diterima di PT Gunadarma, dan jika nilai di atas 50, akan diterima. Nah, saya akan memasukkan fungsi OR-nya. Yang pertama, if buka kurung OR buka kurung kolom yang saya mau isi lebih besar dari 50, tutup kurung. Diterima. Jika tidak diterima. Tutup kurung. Nah, begitu. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf singkat. Saya akan menjelaskan fungsi sum di Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel itu fungsi sum itu ada dua. Itu ada sum if. Nah, apa bedanya? Kalau sum itu adalah penjumlahan biasa. Nah, kalau sedangkan sum if itu adalah penjumlahan kriteria atau syarat tertentu. Nah, di sini saya akan menggunakan rumus sum if. Misalkannya di sini ada daftar nilai kelas siswa SMA 1 Cianjur. Nah, di sini ada kelas A, B, dan C. Nah, di sini saya ambil contohnya mau menjumlahkan kelas A misalkannya. Menggunakan rumus sum if supaya nanti jumlahnya itu bisa terjumlahkan ya. Terus kita ketik sama dengan di sini di kolom bawah. Terus kita ketik lagi sum if. Itu ketik tanda kurung. Nah, si kelas A-nya kita blok ya, si nilainya semuanya aja ke bawah. Setelah itu kasih titik koma. Itu tanda petik 2, terus lebih dari 5 misalkannya. Terus kasih lagi tanda petik, terus dalam kurungnya. Nah, kita langsung enter aja. Nah, di sini hasilnya kelas A itu semuanya 13. Jadi hasil dari ininya 13. Nah, misalkannya mau menjumlahkan yang kelas lainnya bisa juga. Itu sama aja ya, kayak caranya kayak yang tadi. Misalkannya yang kelas B sekarang. Itu sebenarnya sama aja rumusnya. Jadi kita ketik lagi sama dengan sini, terus kita ketik lagi sum if seperti yang cara tadi. Nah, kalau ini sekarang kita blok yang kelas B-nya, nilai kelas B-nya semuanya. Nah, terus ketik lagi
ketik lagi titik koma, tanda petik, terus misalkannya lebih dari 5 lagi ya. Sama aja sih caranya seperti itu, seperti yang barusan pertama saya sampaikan. Nah, langsung kita enter aja, itu jumlahnya akan segini. Jadi yang kelas A itu jumlahnya 13, yang kelas B itu jumlahnya 64. Nah, itu fungsi SUMIF untuk menjumlahkan angka-angka di Microsoft Excel. Sekian saja, semoga bisa dimengerti. Fungsi if error. Pada Microsoft Excel, if error digunakan untuk menghasilkan suatu nilai tertentu jika rumus Excel yang kita tentukan menghasilkan sebuah nilai error. Jika rumus Excel tersebut tidak menghasilkan pesan kesalahan, maka akan menghasilkan nilai asli dari rumus Excel tersebut. Menggunakan fungsi if error pada Excel adalah untuk menghasilkan nilai tertentu jika uji logika terhadap rumus Excel menghasilkan nilai pesan error. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk penggunaan fungsi if error. Di sini sudah ada sebuah tabel nilai dan jumlah. Nilai A adalah 6, nilai B adalah 4, dan jumlahnya adalah 10. Jika kita mengubah nilai A menjadi M, maka di kolom jumlah akan error. Nah, pesan error inilah yang kita akan ganti dengan kata-kata yang kita butuhkan dengan fungsi rumus if error. Ya, lalu langsung saja kita buat di kolom keterangan, masukkan rumus sama dengan if error buka kurung D6 di sini ada kata value. Keterangan value maksudnya adalah jumlah berarti berada di sel D6. Lalu ada value if error. Maksudnya adalah tindakan kita bila nilai yang kita uji di D6 menghasilkan pesan error. Misalnya kita ganti dengan kata format salah. Lalu kita enter, maka akan muncul format salah di kolom keterangan. Dan apabila nilai A kita ganti menjadi 6, maka tidak ada pesan error di kolom jumlah dan di kolom keterangan tidak ada pesan format salah. Ya. Sekian untuk penjelasan fungsi if error. Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi true pada Excel. Pada tahap ini kita akan mengisi kolom predikat pada tabel daftar nilai siswa dengan rumus VLOOKUP dengan tipe data true yang datanya mengacu pada tabel bobot penilaian di sini. Nah, di sini saya akan memberi contoh penggunaan rumus true pada Excel. Sekarang kita coba masukkan rumusnya dulu, sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, lalu klik sel acuannya, yaitu kolom nilai karena kita ingin menampilkan predikat dan kata kuncinya itu adalah nilai. Kita klik,
Lalu kita tambahkan titik koma. Selanjutnya, blok tabel acuan yang ada di tabel bobot penilaian ini. Cara bloknya itu tidak usah bagian judul ini, jadi cuman bagian datanya aja. Kayak gini. Lalu tekan tombol F4 satu kali aja. Nah, setelah ditekan F4 akan muncul S dollar seperti ini. Kemudian kita tambahkan titik koma. Lalu karena kita ingin menampilkan kolom predikat di sini, nah sedangkan di bawah penilaian kolom predikat itu berada di kolom kedua, maka kita tulis 2, kemudian titik koma lagi dan true. Lalu tambahkan tutup kurung dan kita coba enter. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini otomatis. Di kolom nilai pada bagian daftar nilai itu begini, nilainya 35 tapi dapat predikat E. Padahal di kolom bobot penilaian bagian nilai itu, kalau nilainya 0 itu predikatnya E. Nah, pada fungsi true ini dibacanya itu nilai 0 sampai 39 itu predikatnya E. Kenapa? Karena di kolom selanjutnya itu yang ini itu nilainya dimulai dari 40. Jadi pada kolom daftar nilai siswa itu nilai 35 itu berpredikat E, karena E itu yang bernilai 0 sampai dengan 39, dan kalau yang 40 ini berarti 40 sampai dengan 59 dapatnya predikat D. Lalu kita coba pada bagian rumus. Kalau kita tidak menulis kata true di bagian rumus ini, itu tidak apa-apa, karena Excel akan otomatis membaca bahwa rumus ini adalah fungsi true. Nah, sekarang kita coba hapus ya. Udah dihapus, lalu kita enter. Nah, hasilnya sama aja, otomatis akan keluar. Coba kita tarik ke bawah. Nah, otomatis kan sama aja. Nah, ada lagi kalau misalnya kita masukkan angka 1 pada rumus tapi di belakang itu bisa juga. Jadi caranya kita tambahin lagi titik koma, lalu angka 1, enter. Nah, hasilnya akan sama juga, otomatis keluar, karena angka 1 itu berarti menunjukkan fungsi rumus true. Nah, kalau false itu angka 2. Sampai di sini cukup, sekian penjelasan tentang fungsi true pada Excel. Terima kasih.